Alhamdulillah. Sama Ustadz, Purbalingga sedang basah-basah syahdu ini. Sama Iya. nih Bekasi, tapi Iya. lebih hujan lagi ya. Iya, yang penting semoga senantiasa diberikan kebaikan aja lah ya Ustadz. Amin, saling mendoakan. Amin. Sebentar Ustadz masih nunggu. Oke, siap. Ya aku priwe model iki. Oh, ada orang ya. Cik, cik. Izin dimulai Ustadz. Oke, suara saya jelas ya, Mas? Insya Allah jelas Ustadz. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Joko, yang senantiasa kita harapkan petuah serta motivasi kebaikannya untuk kita semuanya. Dan saya hormati juga seluruh rekan-rekan karyawan-karyawati PT Herba Mas Wahidah Tama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan kita panjatkan atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore yang mulia ini, dengan diiringi nikmat Allah yang turun begitu luar biasa, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungannya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan dan kita sanjungkan pada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya kita mengharap syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Joko yang saya hormati, terima kasih sore ini sudah hadir di tengah-tengah kita membersamai untuk senantiasa memberikan spirit
untuk karyawan karyawati di PT Herba Mas Wahid Tama yang insya Allah sore hari ini akan membawakan tema tentang mengukur langit empati kita. Jadi nanti akan dipaparkan sama Ustadz seberapa besar empati kita akan diukur seperti itu, mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol Ustadz. Ini Mas apa kok Mas Andika taruhnya? Oh, izin Ustadz, ini Mas Pram Ustadz. Oh Mas Pram. Tapi ingin Nggih, saya pakai di HP ini, akunnya Mas HP Andika. center Mir nggih. Oke. Nggih, Oke Mas Pram. Nuhun ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya menggema Mas? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari ini kita dipertemukan dengan kajian rutin. Suara agak menggema. Kenapa ya Mas? Agak menggema di saya. Ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini di tengah hujan juga di Purbalingga dan di Bekasi juga hujan. Hujan adalah satu fenomena yang juga sering diungkapkan sebagai bagian daripada permisalan kehidupan di dunia ini. Suara jelas Mas Pram ya? Halo? Suara jelas ya? Oke ya? Hujan adalah satu permisalan yang sering Allah berikan kepada kehidupan di dunia ini, ya, yaitu hujan. Saya akan ambil contoh umpamanya dalam surat Al-Kahfi. Ya. Dalam surat Al-Kahfi itu perumpamaan kehidupan di dunia ini adalah seperti hujan. Ya. Jadi kata Allah itu wadrib lakum matal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fastalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Berikanlah satu perumpamaan kepada mereka ya Muhammad tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan bagaikan air yang kami turunkan dari langit, yaitu hujan. Kemudian hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, fahtalata bihi nabatul ardh fa'asbaha shiman tadruhu riyah. Kemudian tanaman itu tumbuh dan tanaman itu mengering lama-lama dan diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Dan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan dunia itu sering diumpamakan dengan fenomena hujan. Ya. Saya akan sebutkan lagi di dalam surat Al-Hadid. Ini sebelum kita masuk ke empat, ya, saya akan masuk kepada kehidupan dunia. Kenapa kita perlu empati? Ya. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-20 umpamanya, itu Allah memberikan ayatnya i'lamu annamal hayatad dunya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takaturun fil amwali wal aulad. Akhirnya kita sampai ayat itu ya. Sesungguhnya ketahuilah oleh kalian kehidupan dunia ini la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takaturun fil amwali wal aulad. Sesungguhnya kehidupan dunia ini itu main-main. Yang kedua, sendau gurau. Yang ketiga, zina, perhiasan. Yang keempat,
wa tafakhurun bainakum, kamu saling membangga-banggakan, wa takaturun fil amwali wal aulad, kemudian yang keempat, kamu saling berlomba banyak-banyakan harta dan anak. Ya. Ini perumpamaan kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu adalah satu kehidupan yang nanti Allah tutup, ya, Allah tutup ayat itu dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang palsu. Jadi kita ini sekarang berada dalam kehidupan yang palsu, kata Allah. Senang juga palsu, sedih juga palsu. Karena kalau sedih, begitu kita masuk surga, ucapannya adalah alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghilangkan kami dari seluruh kesedihan kami. Nah, jadi kita ini hidup dalam kepalsuan. Ya, dalam perspektif Allah tuh dunia palsu, kesenangannya palsu, kesedihannya palsu. Kata orang seperti sandiwara, bisa jadi kita di sini jadi orang terkenal di dunia, tapi di hadapan Allah kita menjadi orang yang orang yang terhina berangkat. Atau kalau mungkin di dunia ini terhina, nanti kita di akhirat menjadi orang yang mulia. Jadi kehidupan dunia ini adalah bagaikan hujan. Ya. Hujan, emang kalau orang hujan terus-terusan hujan? Enggak juga kan? Hujan tuh kadang berhenti. Hujan lagi, berhenti lagi, hujan lagi. Ya. Kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardu fa asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Yang penting apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tapi yang paling penting kata Allah itu adalah al-malu wal banuna zina. Kata Allah sekali lagi, sesungguhnya harta kamu, gaji kamu, emas kamu, mobil kamu, HP kamu, rumah kamu, itu zina. Apa itu zina? Perhiasan. Ya. Al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya. Rumah kamu dan anak kamu itu perhiasan dunia. Dia cuma menghiasi saja. Dia instrumen. Dia artifisial, tidak substansial, kata Allah. Yang substansial apa? Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika wa thawaban khairun amala. Nah, itu baru amal soleh kita, itu adalah satu amal soleh kita yang terus-menerus, itu adalah satu aktivitas yang mengekalkan kita dan yang kita harapkan kelak di kemudian hari. Kita suka sebaliknya, menganggap perhiasan itu substansial, menganggap yang substansial itu artifisial. Kan kebalik kita menghadapi dunia. Makanya orang menghadapi dunia itu dengan 4 hal tadi, 5 hal tadi. Apa itu? Laibun walahun wazinatun. Siapa itu yang menghadapi dunia dengan permainan? Anak kecil. Anak kita itu kalau sekolah juga main, ya kan? PAUD isinya main, TK isinya main, SD isinya main. Jadi bagi anak kecil, dunia ini tempat bermain. Makanya pendidikan masih kecil, itu diarahkan pada permainan. Kalau kita orang dewasa itu, menghadapi dunia dengan permainan, persis kita kayak anak kecil mental kita. Ya, anak kecil tuh senangnya yang manis, yang enak-enak. Dia nggak tahu senang yang manis-manis bisa kena sakit gula. Ya kan? Itu pertama. Laibun, walahun, sendau gurau. Jadi dunia dianggap sebagai sendau gurau. Usia berapa tanda kita dengan dunia? Tapi serius nggak waktu kita senang sama lawan jenis kita waktu SMP? Enggak. Orang menyebut cinta monyet. Karena
Kita nggak seneng-seneng amat, baru seneng kenalan aja. Diperhatikan, jalan bareng, buku catatan dipinjemin, ya kan? Kalau dulu kan dipinjemin nggak ada HP, kalau sekarang ada HP, sekolah tinggal foto aja, temannya di foto catatannya. Sekarang dulu pinjam catatan, catatannya ditulisin puisi, dikembalikan lagi, ditulisin puisi lagi. Oh, banyak sekali dulu. Waktu kita menghadap apa, memperlakukan dunia ini sebagai sendaung. Nah, itu namanya lahwun. Wazinatun, dunia itu sebagai perhiasan. Ah, ini sudah mulai meningkat. Kita sudah mulai dewasa, kita sudah bekerja, usia kita belum sampai 40 tahun. Itu kita mulai berdandan. Untuk apa berdandan? Mulai mau serius, ditarik atau tertarik dengan lawan jenis. Itu udah mau serius kita berumah tangga. Makanya, laibun, walahwun, wazinatun. Nah, kalau sudah zinatun, kita mulai agak berbahaya di sini. Karena kita mulai berani untuk mengatakan sesuatu dengan lawan jenis kita, bahkan pulang bareng, bahkan melakukan janjian-janjian, bahkan dan sebagainya. Ya. Bahkan chat pakai WA, chat di Instagram, chat di Facebook, dan sebagainya. Karena kita mulai tertarik dengan lawan jenis kita. Kita mulai berdandan. Kenapa kita berdandan? Karena kita nggak percaya diri. Ya, kita tidak percaya diri, jadi dibutuhkan instrumen untuk mempercantik diri kita. Laki-laki sudah mulai pakai parfum, Bulgari, Kenzo, ya kan? Perempuan sudah mulai pakai lipstick, pakai make up, mulai berdandan dia. Karena apa? Karena supaya tertarik lawan jenis. Gitu. Nah, sekarang masa-masa antum begini, masa-masa Anda begini, itu masa berdandan. Yang punya suami juga berdandan buat suaminya, yang punya istri berdandan buat istrinya. Karena belum memasuki 40 tahun. Ya, itu masih wazina. Nanti kalau sudah 40 tahun lebih, kata Allah, watafakurun bainakum. Kamu mulai berbangga-bangga satu sama lain. Wah, kalau reuni SD, ya, itu sudah 20 tahun yang lalu, usia kita sudah mulai 40 tahun ke atas, mulai itu cerita teman-teman reuninya. Wah, mobil gue ada 2, perusahaan gue ada 2. Wah, nomor rekening nggak disebutkan, tapi wah, banyak lah pokoknya, berapa digit deposito kita, ya kan? Itu ada kecenderungan, ada tendensi kita mulai cerita bangga dengan apa yang kita miliki. Apa itu aulad, al-malu wal aulad? Anak-anak kita bangga berapa cucunya, berapa anaknya kerja di luar negeri, cucunya sekolah di luar negeri, itu mulai bangga. Dunia kayak begitu aja. Ya. Tapi antum belum sampai 40 tahun masih berdandan. Ya. Bahkan yang sudah punya pasangan di rumah juga berdandan. Supaya ada yang tertarik lagi, paling tidak kecewa kalau dekat dengan dia. Karena parfumnya Bulgari, Kenzo itu di atas 300-400 ribu. Kalau parfum isi ulang isinya 10 ribu, itu mah receh-receh. Dandannya nggak bener itu. Ada yang begitu menghadapi dunia, sehingga malu kalau beli parfum isi ulang 10 ribu lagi. Aduh, udah botolnya kembali lagi, isinya cuma 10 ribu. Gak level lah main Kenzo, main Bulgari. Itu orang yang memperlakukan dunia mah zina, penuh dengan perhiasan. Ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ayat itu ditutup dengan wa mal hayatud dunya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur. Dia adalah kesenangan yang palsu. Karena dia begitu usianya paling cuma 60-70. Ya kan? Tadi yang dia dandan, dia jadi jelek lagi. Ketika mati, dia darahnya berhenti, tidak mengalir, jadi pucat. Ketika berhenti, itu semua yang dia miliki jadi milik ahli warisnya. Apa yang dia bawa? Al-baqiyatus sholihatu khairun. Itu tadi. Sawaban wa khairun amama.
benar Allah yang mengatakan yang paling penting bagi kalian adalah amal-amal yang baik, itu akan menjadi abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal abadi itu tidak hanya berupa barang, tidak hanya berupa benda, tetapi ada yang berupa jasa. Itu namanya amal soleh. Contoh apa Nabi Musa alaihissalam? Saya sering mengatakan di kajian ini, Nabi Musa setelah membunuh orang Mesir sampai mati karena tidak sengaja, beliau lari ke negeri Madian. Pakaiannya itu yang dipakai, pekerjaannya nggak ada, tempat tinggalnya nggak jelas, semuanya zero. Itu Nabi Musa, kita lebih bagus dari Nabi Musa. Kita udah nikah, anak kita udah dua, rumah udah jelas, mobil roda 4, yang roda 2 juga punya, pembantu ada, pakaian banyak, gaji bulanan punya. Ya. Kita lebih baik dari Nabi Musa. Tapi nama kita tidak ada di dalam Quran. Ya. Berarti apa? Berarti Nabi Musa yang secara materi jauh di bawah kita punya satu penilaian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Musa taklima, dan Allah bicara langsung dengan Musa satu ketika, tidak melalui Jibril. Langsung, persis Nabi waktu menerima sholat langsung bicara sama Allah di langit yang ketujuh. Itu hebatnya Nabi. Hebatnya Nabi dari Nabi Musa apa? Salah satunya ketika Nabi Musa mau ketemu Fir'aun, berdoa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Nabi Muhammad kata Allah, alam nasyrah laka sadra, sungguh aku telah melapangkan dadamu. Jadi Nabi Musa minta dilapangkan dadanya, Nabi Muhammad tanpa diminta sudah Allah berikan kelapangan dada kepada Nabi Muhammad. Itu hebatnya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti umatnya Nabi paling pertama masuk surga. Gak akan dibuka surga itu kecuali umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk duluan. Nah, kalau kita pengen surganya yang emperan, surganya yang sekedar masuk surga saja, saya kira semua yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Tapi surganya VVIP, ya, surganya VIP itu kelasnya kelas Nabi dan Rasul, kita butuh ibadah yang banyak dan keikhlasan yang banyak. Ikhwan dan akhwat sekalian, ya, kita memasuki Nabi Musa di satu negeri yang jauh di Mesir, di mana di Madian. Tidak jelas, semuanya zero, kerjaan zero, rumah zero, apapun zero, nggak jelas. Tapi begitu beliau simpati kepada dua orang akhwat muslimah yang mencari air untuk untuk ternaknya, dan kemudian beliau menikah dengan salah satu akhwat muslimah tersebut, ternyata bapaknya itu seorang nabi, namanya Nabi Syuaib alaihissalam. Itu di negeri Madian. Ketika Nabi Musa menolong dua akhwat muslimah, bapaknya memanggil Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa dinikahkan oleh salah satu putrinya dengan mahar bekerja 8 tahun. Nabi Musa tinggal di rumah tersebut aman, tidak dalam ancaman yang selama ini beliau keluhkan. Itu artinya apa? Sikap empati itu mengubah hidup seseorang secara drastis 180 derajat. Nabi Musa itu mengalami perubahan hidup gara-gara nolongin dua akhwat muslimah untuk memberikan air kepada mereka. Gara-gara air aja sebetulnya. Itu remeh-temeh kan, kaleng-kaleng. Tapi di sisi Allah besar. Karena apa? Empati. Ada perasaan yang sama dengan orang yang sedang susah. Kita kan dengar Turki cuma gitu doang sebetulnya ya. Turki hancur 7, sekian skala Richter di Ankara Barat. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal habis gajian ya.
Karena apa? Matematika kita masih matematika yang waktu diajarkan guru kita. Kalau ada burung 5, ditembak 5, tinggal 5 katanya. Bahkan habis, karena yang 5 kabur. Jadi setiap yang keluar dari harta kita diartikan itu berkurangnya harta kita. Itu matematika materialistis. Sehingga tidak memunculkan sikap empati. Wah, kalau saya kasih Turki, cicilan saya kurang dong buat motor. Kalau saya kasih Turki, SPP anak saya begini, begitu, terlalu banyak, wah arisan nggak kebayar, dan sebagainya. Kenapa begitu kita tidak melihat masalah humanisme ini masalah besar dalam kehidupan kita? Karena keberagamaan kita hanya ibadah makhluk. Hanya sholat, hanya zikir, hanya baca Quran, hanya puasa, hanya zakat, hanya haji, umroh. Dia tidak melihat agama ini secara totalitas, bahwa agama ini adalah mengentaskan nasib orang miskin. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian pendusta agama? Wah, kita takut ya kalau bicara pendusta agama. Udah sholat capek-capek, baca Quran capek-capek, bangun malam capek-capek, uangnya nggak keluar buat bencana alam saudara kita di tempat lain. Karena setiap yang keluar dari kita itu akan mengurangi harta kita. Padahal Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang engkau berikan kepada orang yang membutuhkan tadi, itu adalah yang akan abadi. Yang kita makan sekarang tidak abadi. Karena selesai dimakan, keluar lagi dari tubuh kita. Yang engkau berikan buat orang yang membutuhkan tadi, itu adalah yang abadi. Bagi kita, ya Aisyah. Jadi istri diajarkan Nabi untuk memiliki sikap empati kepada orang lain. Begitu cara beragama kita. Kalau cara beragama kita hanya ibadah sendiri, apa-apa sendiri, itu kita kerdil, menganggap udah hebat, padahal orang tidak mengenal kita karena kebaikan kita, padahal kita punya. Itu Nabi Musa. Jadi sikap empati merubah hidup Nabi Musa secara drastis. Ya, udah dapat anaknya, dapat rumahnya, ya, disuruh tempat tinggal sana, makan di sana dan sebagainya. Ini empati. Waktu Nabi pindah ke Madinah, orang-orang Madinah, namanya orang-orang Ansor, menerima sahabatnya dari Mekah yang disebut orang Muhajirin, itu pun dengan sikap empati. Ya, apa namanya, Abdurrahman bin Auf, aku punya harta paling banyak di Madinah. Aku berikan setengah hartaku padamu, engkau nggak usah khawatir, karena aku orang paling kaya di Madinah. Ya Abdurrahman, aku punya 2 istri. Engkau mau yang mana? Aku ceraikan, masa idah selesai, engkau nikahi. Itu kenal pagi, sore udah ngomong gitu. Itu siapa yang ngajarin itu? Gurunya yang ngajarin. Jadi pendidikan kita itu gurunya penting. Ya, upah itu ustadznya mesti penting, ustazahnya mesti penting, mesti bagus kualitasnya. Jadi anggota upah itu, unit pembinaan anggota itu bagus-bagus, karena pembimbingnya bagus. Itu. Jadi masa orang baru kenal pagi, sore udah menyerahkan istrinya, itu bukan soal nggak cinta sama istrinya, tapi cinta sama saudaranya yang jauh dari Mekah ke Madinah. Berapa Mekah Madinah itu? Berapa itu? 500 kilo. Ya. Kalau ditempuh kereta sekarang bisa 3 jam. Kalau bis dulu zaman saya itu nggak ada kereta. Jadi 5 jam dari Mekah Madinah. Yang umrah kemarin bisa ditanyakan. Itu jalan kaki. Makanya dikasih setengah hartanya dan salah satu dari istrinya. Sebagai bentuk pencintaan. Sebagai bentuk empati kepada saudara. Kita kan apa yang hidup ini kan, apa yang kita semai itu yang kita tanam, ya kan?
Benar nggak? Kalau kita tidak menanam kebaikan, kita tidak akan menyemai kebaikan. Dalam bahasa orang sekarang namanya karma. Kalau kita berbuat baik, nanti orang berbuat baik. Kita berbuat buruk, orang akan balas buruk. Itu namanya karma. Tapi karma dalam Islam itu hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Tidak ada balasan kejahatan kecuali kejahatan. Orang sekarang menyebutnya karma. Dalam Islam ada itu surat Ar-Rahman. Al jazaul ihsan illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang kita tanam, apa yang kita semai. Makanya kalau orang laki-laki dapat anak perempuan, dia marah sama istrinya, dia nggak ilmiah. Ya, dia nggak tahu kalau apa? Kalau penentuan laki dan wanita itu ditentukan oleh laki-laki. XY dan XX itu laki-laki yang punya gitu, XY. Ya. Kalau XY yang tahu laki-laki, maka ketika anaknya perempuan disalahkan istrinya, salah. Dia tidak ilmiah, tidak saintifik, nggak ngerti dia ilmu biologi. Anaknya perempuan yang salah suaminya, dia ngasih X. Kalau suaminya laki-laki, kalau laki-laki dia kasih Y. Jadi pembuahan itu yang menentukan laki-laki. Jadi salah kalau ada laki-laki menyalahkan istrinya. Kenapa anak kita tiga-tiganya perempuan sih, Bu? Kok nggak laki? Kamu yang salah. Kamu ngasihnya X. Ya kan? Jadi di kita ini kadang-kadang suka marah tapi nggak ilmiah. Itu ilmunya nggak ada, marah-marah, emosi. Ya. Kita nggak tahu dalam diri kita ini ada banyak negara dalam diri kita. Bajunya dari India, kancingnya dari Cina, ya, HP-nya dari Jepang. Diri kita nih berapa nih? Ya, ya, diri kita nih nempel. Yang di dalam diri kita itu DNA namanya. Saya sedikit ke arah sini ya, supaya kita tahu laki-laki jangan emosional sama istrinya. Biar dia tahu. DNA itu selain dari darah, dia bisa diambil dari air liur. Itu DNA. Kamu tuh berapa persen sih orang Indonesia? Jangan-jangan kamu keturunan Afrika, dari mbah kamu, dari bin kamu. Kita kan tahunya mbah. Mbah itu bapaknya bapak. Habis itu berhenti. Ya kan? Kita tahu bin itu nanti waktu kita mati, lisan kita pakai bin. Satu lagi ketika kita nikah. Pakai bin nggak kita? Pakai. Perempuan pakai binti nggak? Pakai. Saya nikahkan. Hurun in. Binti pakai. Setelah meninggal dunia, hurun in, binti. Yang lainnya nggak pakai bin. Ya, karena apa? Nggak biasa kita orang Indonesia. Ya, kita pakai bin, binti, bin dan binti itu ketika nikah dan apa nisan aja kita. Waktu mati itu pakai bin. Meninggal dunia kun abidin bin. Nah, pakai bin ya. Tapi waktu kita di kantor kun abidin bin nggak pakai. Tapi orang Arab itu kuat ingatannya sehingga bin. Kita kembali lagi. Karena air liur kita bisa lihat DNA kita keturunan siapa. Saya juga kadang-kadang bingung orang Jawa kok berewokan gitu. Ada bewok, ada jenggot gitu ya, yang lebat padahal dia orang Jawa. Ini ada orang Inggris. Dia benci sama orang Jerman. Orang Inggris benci sama orang Jerman karena Jerman itu kan musuhnya Inggris gitu. Perang Dunia Pertama, ya kan? Berantem tuh Jerman sama Inggris. Kata dia, saya benci sama orang Jerman. Kata temennya, sini saya periksa air liur kamu. Diperiksa, dibawa ke Jerman, dibawa ke Amerika. Sebulan hasilnya dilihat. Ternyata 53% hasil DNA air liurnya membuktikan 53% itu dia orang Jerman. Jadi kebencian dia sama Jerman, dia tidak sadar bahwa dirinya itu mengandung unsur 53% keturunan Jerman. Kita kalau mau juga bisa pakai air liur aja, nggak usah pakai darah. Mahal kali, mahal. Ya. Indonesia belum bisa memeriksa. Itu artinya apa? Artinya kita nggak usah bangga lah dengan rasis.
tidak usah bangga dengan rasis karena kita itu mix of everything. Kita itu campuran dari berbagai, baju kita campuran, HP kita campuran, darah kita juga campuran. Ya, saya benci sama Cina tuh, penguasai Indonesia bla bla bla. Dia nggak tahu kalau dilihat air liurnya ada keturunan Cina berapa persen dia. Ya. Itu maksudnya supaya kita empati sama semua orang. Kalau kita empati sama semua orang, kita tidak mengukur dia dari segi ras, dari segi apapun, kecuali agamanya. Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Jadi di saudara itu ditentukan dengan keimanan yang melahirkan sikap empati. Gitu. Saya nggak suka sama Wali Songo, Jawa semua tuh, Sunan ini, Sunan itu. Dia nggak tahu bahwa Wali Songo itu ada keturunan dari Timur Tengah. Saya orang Kudus, namanya Sunan Kudus, itu namanya Ja'far Shadiq. Itu kalau di Nunut, itu sampai ke Palestina. Makanya di Kudus ada masjid namanya Al-Quds, Al-Kudus. Gitu. Makanya nama Kudus namanya suci. Itu dari Masjid Al-Quds di Palestina. Jadi saya gini-gini juga turun Palestina gitu, walaupun nggak tumbuh bewok saya ya kan, walaupun tubuh saya kayak orang Bali nggak kecil gitu. Tapi mungkin saya ada keturunan orang Palestina karena Sunan Kudus itu namanya dari Palestina, Ja'far Shadiq. Sunan Muria juga di Kudus. Ya. Nah, itulah. Jadi maksud saya sikap empati itu muncul karena kita mengakui bahwa kita itu tidak satu jenis. Kita itu banyak jenis dalam darah kita, dalam baju kita. Maka kita semua bersaudara. Ya kan? Nah, sikap empati inilah yang membuat Nelson Mandela menjadi terkenal. Apa itu? Apartheid. Ya. Satu politik yang menolak bahwa kulit putih itu lebih mulia dari kulit hitam. Itu baru kemarin Nelson Mandela. Baru kemarin, tapi dapat hadiah Nobel perdamaian dan jadi presiden Afrika Selatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Haji Wada sudah mengatakan tidak ada kemuliaan orang Arab dengan non Arab, kulit putih dengan kulit hitam, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwanya. Itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meletakkan dasar-dasar human right, ya, hak asasi manusia. Hari ini dapat Nobel, siapa? Nelson Mandela jadi presiden. Itu Nabi kita udah duluan itu, ya. Nelson Mandela nggak tahu Islam aja, kalau tahu Islam masuk Islam dia. Apa yang dia perjuangkan kecil itu. Nabi kita udah ribuan tahun yang lalu. Nelson Mandela baru abad ke-20, itu masih kecil. Ya. Jadi sekali lagi sikap empati itu lahir dari pemahaman agama kita yang benar. Ya. Kemudian Malcolm X, ya kan, itu harusnya jadi presiden Amerika kulit hitam pertama ya. Karena memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia. Ya. Jadi empati itu dahsyat. Saya sudah pernah mengatakan Maya Angelou, orang kulit hitam Amerika, dia menulis sebuah buku, Try to be a Rainbow in Someone's Cloud. Itu bukunya mega bestseller. Bukunya terkenal di Amerika sampai sekarang. Mencoba menjadi pelangi in someone's cloud, dalam kegelapan hidup seseorang. Itu semua orang yang ketemu sama dia sikapi secara empati. Mau agamanya Katolik, mau agamanya Shinto, dia berbuat baik, berbuat empati kepada siapa saja. Maka disukai bukunya itu, menjadi mega bestseller. Persis seperti buku hari ini yang menjadi mega bestseller. Apa itu? Rich Dad, Poor Dad. Bukunya Robert Kiyosaki ya, Robert T. Kiyosaki. Ya. Itu juga seorang yang empati kepada kehidupan, bahwa kita tuh kerja mencari uang, harusnya uang mempekerjakan kita. Kata dia begitu. Kita nih lucu,
bekerja cari uang. Harusnya uang yang ada bisa memperkerjakan kita. Jadi produktif betul dalam buku Rich Dad Poor Dad, ya, Robert Kiyosaki itu, bahwa setiap kita itu punya keunikan sendiri-sendiri dalam jalan hidup kita. Jadi nggak ada orang itu nggak bisa, orang itu miskin, udah semua kita bisa kaya, semua kita bisa pintar. Karena setiap orang mengandung keunikan dalam jalannya hidup sendiri-sendiri. Semuanya nggak jadi presiden. Kalau semua orang jadi presiden, siapa yang jadi rakyat? Kalau semua jadi bupati, siapa yang jadi rakyat? Tapi ketika kita jadi rakyat, kita punya keunikan dibandingkan orang lain. Keunikan itu yang ditangkap oleh Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad. Ya, bahwa kita itu harus punya keberanian melakukan sesuatu untuk hidup kita sendiri. Orang lain bisa tidak bisa apa yang kita lakukan, karena kita punya keunikan sendiri. Jadi setiap orang menyimpan bakat. Gitu. Jadi kalau ada orang minder, ya, orang terlalu inferiority, wah saya nggak bisa, saya nggak bisaan, saya nggak punya, itu mental. Ya. Mental kita yang tidak siap jadi orang pintar. Mental kita yang tidak siap jadi orang kaya. Pak Rofik juga bisa begini, dulu jatuh bangun. Dia dulu di Bekasi dengan saya, jatuh bangun dia di Bekasi, perusahaannya juga pernah kolaps. Ya. Bagaimana ATM bosnya di tangan dia, dia suruh ambil apa saja sebisanya. Sudah mulai kolaps perusahaannya Pak Rofik. Waktu beliau di Bekasi. Kemudian beliau bangkit lagi ketika di Purbalingga. Jadi jatuh bangun itulah yang membuat kita menjadi dewasa. Ya. Jadi jangan takut kita jatuh bangun. Jangan takut kita lagi gagal, kemudian kita gagal apa saja. Ya. Gagal apa saja. Itu kita jangan takut. Bangkit lagi itu biasa, hidup-hidup. Karena dunia ini cuma begitu doang, mengalir gitu aja. Ya. Dia hanya mengalir sesaat, habis itu pergi. Mengalir sesaat, setelah itu pergi lagi. Itulah dunia. Kita selesai, anak kita yang meneruskan kita. Anak kita selesai, cucu kita. Kita kan mengatakan saya masih muda, Pak Joko, belum ada 40 tahun. Emang usia pakai 40 tahun apa? Emang usia ditentukan oleh apa, kematian ditentukan oleh usia, kan tidak. Ya, jadi ini ya, bahwa hidup kita harus produktif ya, supaya kita empati, empati melahirkan produktivitas. Semua orang yang empati kepada orang lain, hidupnya akan dikenang banyak orang. Ya, semuanya akan dikenang banyak orang. Kecuali satu kuburan, umpamanya. Antum pernah ke Pakuncen di Yogyakarta itu. Pakuncen itu kuburannya para pahlawan. Ada Cokro Aminoto, ya, ada Ki Bagus Hadikusumo. Itu para pahlawan Pakuncen di Jogja itu. Itu kuburannya Cokro Aminoto pakai nisan besar gitu ya, nama Cokro Aminoto bin dan sebagainya, lahir, wafat. Kecuali ada satu kuburan yang seperti di Baki. Kalau pernah apa namanya, kalau pernah ke umrah ke Madinah, di Masjid Nabawi itu di belakangnya ada kuburan Baki. Ya. Ada kuburan Baki, di sana persis kuburannya Ki Bagus Hadikusumo di Pekuncen itu. Cuma tanah, habis itu sama batu, nggak ada nisan, nggak ada tulisan. Tanya sama kuncennya itu, Pak, ini kuburan siapa, Pak? Kok nggak ada namanya, kecil begini, katanya. Kata dia, ini kuburannya pahlawan yang tidak mau disebut namanya. Kata dia begitu. Emang siapa, Pak, kalau boleh tahu? Pahlawan itu mengatakan, saya tidak mau dikenal oleh makhluk di bumi, tapi biarkan ruh saya menjadi rebutan bagi makhluk di langit. Dialah Kiai Haji Ki Bagus Hadikusumo. Dulu ketua PP Muhammadiyah, pernah menjadi
pengurus pusat Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo. Kuburannya kecil, tidak ada nisannya, tidak ada namanya juga. Persis di Baki. Karena beliau tidak suka dengan popularitas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merekomendasikan beberapa bentuk di panel untuk melakukan pencarian suara tahan topik. Terima kasih Ustaz Joko. Oke. Jazakumullah khairan katsiran atas motivasi pada kesempatan sore hari ini. Seperti biasa Ustaz, barangkali ada pertanyaan ini untuk teman-teman yang ada di Masjid PT Herba Mas Wahida Tama. Langsung ya? Boleh Ustaz? Ya. Gampang. Soalnya seperti kemarin. Gundur, pacel, cel. Dengar ya? Sebentar Ustaz, ini volumenya agak hilang Ustaz, izin Ustaz. Sebentar, ini volumenya agak hilang ini. Halo Ustaz. Ya. Sudah? Sudah Ustaz. Sudah? Sudah. Sudah, ya. Pertanyaannya, gundul, pacul, cul, jembelengan, junggi, wakul, jembelengan, wakul, gerimpang, sujane dadi saratan, wakul, gerimpang, sujane dadi saratan. Ya, itu pertanyaannya. Siapa nama sunan atau wali yang menciptakan lagu tersebut? Ya, tuh. Ya. Badara ya? Badara, ya. Ya. Sunan atau wali yang menciptakan lagu Gundul-Gundul Pacul. Ya. Siapa Badara? Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Kalijaga di tahun 1400 Masehi. Ya, betul. Betul Ustaz? Betul. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Badara. Satu atau dua pertanyaan ini Ustaz? Katanya satu aja Mbak Urun. Oh, satu aja. Oke, siap. Enggak ada hadiahnya. Barangkali. Iya, oke, siap. Oke, terima kasih Ustaz Joko dan rekan-rekan dari PT Herba Mas Wahida Tama untuk kajian sore hari ini. Mohon maaf lahir batin Ustaz, barangkali dalam memandu acara banyak kekurangan yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir batin. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dari saya, astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Joko. Oke, izin Mas Aziz ya. Iya, siap Ustaz. Mas Aziz ya. Ya. Semuanya ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Ustaz Joko. Oke, barakallah Badara ya. Dapat hadiah. Amin, amin. Alhamdulillah akhirnya menang juga. Itu nggak ada masih dong. Baru